Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu dan semoga kita semuanya selalu diberikan limpahan kenikmatan kepada Allah dari Allah yang tiada tarannya, dan kita termasuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, kita bersyukur atas kesehatan, sudah diberikan kesehatan, di mana kita bisa mengikuti perkuliahan ini. Itu adalah suatu kelimpahan kerahmatan yang wajib kita syukuri, karena sehat itu sangat mahal harganya. Oke, untuk pertemuan di anggaran perusahaan di bab 2 ini, yaitu tentang forecasting sales atau ramalan penjualan, di mana ramalan penjualan ini merupakan suatu proyeksi dari permintaan langganan atau pelanggan yang potensial untuk suatu saat memberikan waktu di dalam jangka waktu tertentu, itu memberikan keuntungan dan juga dengan cara berbagai macam teknisnya. Nah, untuk rencananya nanti ada rencana, antara lain ada rencana produksi, ada rencana persediaan barang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk teknis-teknisnya di dalam ramalan penjualan itu ada 3. Yang pertama ada judgment methods, kemudian ada metode statistik, dan ada metode khusus. Nah, ketiga metode ini akan kita pelajari di pertemuan yang kedua ini. Semoga semuanya dapat mengikuti dengan baik ya. Dan jika ada hal yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan dalam forum yang tersedia ya. Oke, untuk itu saya akan share materi di sini untuk ramalan penjualan ya, atau forecast sales. Jadi dengan forecast sales di sini ada forecast sales ya, ramalan penjualan. Artinya kita itu harus pandai nih membuat ramalan-ramalan yang akan datang. Apakah ramalan penjualan usaha kita itu akan memberikan keuntungan gitu ya. Nah, itu harus dilihat dari sekarang. Misalnya kita sudah punya usaha nih, oh bulan besok saya harus lebih lagi membuat produk atau memproduksinya ya, atau menjadi agen, itu harus lebih bisa lagi untuk diramalkan ke yang lebih baik gitu. Nah, di sini kita akan belajar untuk peramalan ya. Nah, peramalan ini pastinya ada perhitungannya ya, tidak asal meramalkan saja kemudian terus memperhitungkan hal-hal yang kurang pas. Nah, sekarang adalah penghitungan yang pas ya. Dalam 5 tahun ini kita berjalan untuk penjualan, tahun ke depan apakah akan memberikan keuntungan gitu ya. Nah, forecast penjualan adalah proyeksi teknis daripada permintaan langganan yang potensial. Langganan yang potensial ini memang pelanggan yang memang benar-benar memberikan keuntungan, dan pelanggan yang potensial ini memang harus nih ya, diperhatikan kebutuhannya apa saja, jangan sampai lewatin gitu ya. Nah, untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. Pemilihan berbagai teknik forecast di sini dipengaruhi antara lain ada sifat produk yang dijual. Nah, sifat produk yang dijual itu apa harus berbeda dengan yang dijual oleh orang lain gitu ya. Kemudian menggunakan metode distribusi, tingkat persaingan, ada data historis ya, data historis dari produk kita, dari produk pesaing itu harus lengkap gitu ya. Nah, untuk forecast penjualan sendiri, di sini menentukan apa saja, ada kebijakan untuk rencana produksi. Apakah rencana produksinya akan seperti yang bulan kemarin, apakah harus ada penambahan atau pengurangan gitu ya. Kemudian kebijakan persediaan barang. Kebijakan persediaan barang ini sangat penting ya, karena dengan adanya stok, itu perusahaan atau usaha kita akan lanjut ke penjualan ke depan gitu. Nah, untuk persediaan barang ini perlu diingat ya, bahwa stok itu tidak perlu terlalu banyak ya. Lebih baik stok-stok yang
di gudang itu bisa digunakan untuk yang lainnya untuk perputaran arus kasnya gitu ya. Kemudian ada kebijakan investasi aktiva. Nah, apakah investasi yang berupa yang investasi aktiva? Ini aktiva tuh ada dua macam nih ya. Ada aktiva tetap dan aktiva lancar. Apakah yang akan digunakan untuk investasi? Apakah keduanya? Gitu ya. Kalau misalnya lancar berarti harus berinvestasi dalam bentuk kas. Itu. Nah, investasi ini bisa digunakan sebagai kekayaan ya, namanya investasi aktiva, berarti di situ ada aset-asetnya. Nah, aset-aset ini mencerminkan kekayaan suatu perusahaan, di mana dengan adanya kekayaan perusahaan ini bisa pihak lain menanamkan investasinya atau modalnya ke perusahaan. Kemudian ada rencana cash flow, ada modal baliknya, bagaimana cash flow-nya, apakah menguntungkan ataukah memberikan seprofit yang berlebih gitu ya. Dilanjutkan lagi, tadi sudah saya singgung di depan bahwa teknik-teknik dalam forecast sales ini ada 3. Ada Jettimans metode statistika, dan metode khusus. Oke, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama ini digunakan untuk menyusun forecast penjualan atau ramalan penjualan maupun ramalan suatu kondisi bisnis. Nah, sumber-sumbernya dari pendapatan salesman, ada sales manager, ada pendapat sales, ada pendapat sales manager, ada pendapat dari ahli. Ya, ini ahli ya. Nah, itu sumber-sumber daripada ramalan-ramalan. Jadi kalau mau meramalkan penjualan di sini, ketiga sumber ini tidak boleh dilewati. Ya, bagaimana nih pendapat dari para salesman yang bekerja di luar perkantoran gitu, yang di luar lapangan sana, itu harus dilihat. Kemudian pendapat sales manager ya. Setelah manajer mendapatkan laporan dari salesman, maka ini juga harus didengarkan, diperhatikan bagaimana ke depan ataukah 2 bulan lagi atau tahun berikutnya akan seperti apa begitu ya. Kemudian ada pendapat para ahli. Nah, untuk pendapat dari para ahli ini bisa mengambil dari luar perusahaan gitu, yang memang sudah bergerak di bidang yang sama gitu, pengalaman-pengalaman mereka gitu. Bisa secara teori atau secara prakteknya di luar perusahaan gitu. Metode statistik yang kedua, di sini menggunakan analisa tren. Di mana di sini analisa tren ada berbagai cara nih ya. Ada free hand method yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini menggunakan tren yang bebas, di mana sini sangat subjektif dan memang kurang ilmiah. Ini contohnya untuk 5 tahun untuk 5 tahun penjualan ya, dari tahun 2004 sampai tahun 2008 dengan tingkat penjualan itu mengalami peningkatan secara terus-menerus ya. Setiap tahunnya mengalami peningkatan, itu ada 130 ke 45, berarti mengalami kenaikan 5 itu ya, 5, kemudian ada 5 lagi itu ya, kemudian 15, kemudian 5 lagi. Nah, peningkatan yang terbanyak ini di antara tahun 2006 ke 2007. Nah, jika digambarkan dari data ini antara tahun dengan tingkat penjualannya bagus nih ya, selalu mengalami peningkatan gitu untuk freehand method. Nah, ini adalah ramalan yang kurang pas menurut ahlinya, bahwa di sini ramalannya tidak tahu nih dari mana gitu ya. Apakah benar-benar mengalami keuntungan gitu, karena di sini tidak terhitung untuk
variabel-variabel yang ada di dalamnya. Yang tahu hanya tahun ini tingkat penjualannya 130, tahun 2005 mengalami peningkatan gitu ya. Nah, ini metode statistik yang analisa tren. Nah, seperti ini. Yang kedua, tadi ada freehand methods, yang kedua ada trend moment. Trend moment ini digunakan untuk menghitung atau meramalkan 1 tahun ke depan. Kalau tadi terakhir ada di tahun 2008, maka bagaimana sih ramalan 1 tahun ke depan, berarti tahun 2009. Di sini digunakan rumus regresi sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana untuk mencari Y sendiri, itu ada sigma Y sama dengan N kali A plus B sigma kali sigma XI. Nah, untuk mencari jumlah perkalian banyaknya X dengan Y, yaitu A kalikan sigma XI plus B sigma XI kuadrat. Nah, yang kita cari di sini adalah jumlah daripada kesemuanya ini. Variabel ada N. N itu adalah jumlah banyaknya tahun. Gitu ya. Kemudian A ini adalah angka yang paling depan. Ya. Nah, untuk mencari nilai A, ini bisa menggunakan rumus yang ada di sini. Gitu ya. Oke, kita mulai menggunakan tabel terlebih dahulu. Tadi tahun 2004 sampai tahun 2008 kita akan meramalkan penjualan 1 tahun ke depan, yaitu di tahun 2009 menggunakan tabel momen di sini tahun, kemudian variabel yang dibutuhkan di sini adalah XI, YI, gitu ya, kemudian XI kali YI itu. Ya. Nah, di sini dan di sini diketahui ada XI kuadrat ya, yang bawah ini yang baris ketiga ada variabel XI kuadrat. Maka kita buatkan variabel-variabel ini, kita hitung dalam tabel. Yang pertama ada tahun, kemudian XI, YI, XI kali YI, dan XI kuadrat. Untuk tahun yaitu dari tahun 2004, kemudian XI-nya itu dimulai dari 0, bukan dari 1. Untuk tabel momen itu dimulai dari angka 0. Ya. Dari 0 tahun. Awal mula untuk X di sini ada 0. Kemudian untuk penjualan di awal tahun atau X0 itu tinggal dimasukkan ada 130 dan seterusnya ke bawah ya. Nah, kemudian XI kali YI dikalikan ya, kemudian XI kuadrat itu kalau 0 kuadrat berarti 0, 1 kuadrat 1 dan seterusnya. Sehingga jumlahnya didapat bahwa jumlah XI itu 10, sigma X, sigma Y ada 760 ini ya, ditanyakan sigma YI itu 760 ya. Kemudian ada XI kali YI itu ya yang paling bawah itu sebanyak 1620. Kemudian ada XI kuadrat untuk sigma XI kuadrat. Yang baris ketiga ada B kali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat adalah 30. Sehingga bisa dimasukkan ke rumus regresi. Yuk kita hitung. Sigma YI, ya di baris yang kedua ini, rumus yang kedua ini, kita masukkan angka-angkanya. Sigma X, kita akan mencari nilai persamaan terlebih dahulu ya, nanti akan didapatkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Untuk yang pertama ada tuh sigma YI itu ada 760 ya, kita masukkan N-nya itu adalah jumlah banyaknya tahun yaitu 5 tahun. 5 kali A plus 10 kali B-nya. Kemudian persamaan yang kedua yaitu dari rumus sigma XI YI sama dengan A sigma XI
plus B sigma XI kuadrat. Sehingga kita masukkan angkanya menjadi 1620 sama dengan 10A plus 30B. Nah, antara persamaan 1 dan 2, kita cari nilai A dan B-nya. Ya. Kita nolkan salah satunya, yaitu dengan cara yang atas, yang 5A plus 10B sama dengan 760 dikalikan 2 semuanya, dan yang bawah itu dikalikan 1, sehingga didapat seperti ini. Nah, kita sudah mengenolkan untuk variabel A-nya, sehingga A-nya itu 0. Di sini dikurangi 10 min 10B ya di sini. Oke, yang bawah ini bukan 10A plus 30B. Nanti ya saya ralat ya, maaf. Di sini ada kesalahan sedikit. Yang bawah yaitu 10A plus 30B sama dengan 1620. Sehingga didapatkan negatif 10B sama dengan min 100. B sama dengan 10. Nah, udah kita dapatkan nilai B, baru kita masukkan nilai B ke salah satu persamaan yang terserah rekan-rekan mau memilih yang mana. Apakah persamaan yang pertama atau yang kedua, itu tinggal masukkan ya. Nah, ini dimasukkan ke persamaan yang pertama, yaitu 5A plus 10B sama dengan 760. Maka kita masukkan nilai B sehingga didapat nilai A sebesar 132. Dari mana? Yaitu 5A sama dengan 660. A sama dengan 660 dibagi 5. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dan B, maka kita tinggal masukkan ke rumus regresi, yaitu A sama dengan A plus BE. A-nya udah didapat 132 ditambah 10X. Gitu ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, kita tahu bahwa X-nya itu sebanyak 5 tahun. Ya, 5 tahun. Maka didapat nilai Y sama dengan 182. Gitu. Jadi ramalan untuk tahun 2009 ini ya, di tahun 2009 tingkat penjualannya ada 182. Itu kalau kita lihat di sini, apakah mengalami kenaikan? Ya, mengalami kenaikan ya. Kan ini dari 170 ke 182. Jadi naiknya ada 112. Gitu ya. Yang ketiga yaitu menggunakan metode last square. Rekan-rekan pernah mendengar ya last square. Gitu. Last square ini adalah suatu metode kuadrat ya, menggunakan metode kuadrat terkecil. Jadi yang digunakan adalah kuadrat yang paling kecil. Dalam metode ini sigma X itu adalah 0. Ya. Dan di sini ada catatan, bila N-nya itu ganjil, atau tadi N itu adalah jumlah tahun ya. Jika N-nya itu banyaknya N tadi adalah ganjil, maka di sini penambahannya dari ganjil, yaitu ditambah dengan 1. Gitu ya. Kita mulai misalnya, ini contohnya nih negatif 2. Rekan-rekan mau mulai dari negatif 3 juga nggak apa-apa ya. Negatif 2 ditambah 1 menjadi negatif 1. Negatif 1 ditambah 1 menjadi 0. Gitu. Kemudian 0 ditambah 1 jadi 1. Pokoknya selalu ditambah 1. Untuk memulai itu silahkan. Rekan-rekan mau mulai dari mana? Negatif 10 juga nggak apa-apa ya. Kemudian jika N-nya itu genap, ya artinya misalnya jumlah banyaknya tahun itu ada 6, maka akan menggunakan kuadrat terkecil yaitu yang genap. Genapnya di sini adalah 2. Nah, kita mulai ini, saya bebas ya mulainya dari negatif 5.
Negatif 5 ditambah 2 jadi negatif 3. Negatif 3 ditambah 2 negatif 1. Negatif 1 ditambah 2 jadi 1. Dan seterusnya. Ya, selalu ditambah kuadrat terkecil yaitu 2. Kalau ganjil itu ditambah 1 kan kuadrat terkecil. Sehingga didapatkan rumus untuk metode least square ya sama dengan regresi tadi. Kalau ini menggunakan kuadrat terkecil ya, yang digunakan rumus regresi yang sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX. Untuk A, untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y per N. Untuk B adalah sigma XY per sigma X kuadrat. Nah, ini saya kasih catatan. Jika tadi N-nya itu adalah ganjil, maka kuadratnya yang digunakan adalah yang terkecil untuk mencari nilai X. Ya, ini perlu diingat nih, mencari nilai A dan nilai B-nya. Yang digunakan tadi adalah ada Y, ya, ada X, ada XY, ada X kuadrat. Nah, yang kita cari adalah variabel-variabel Y, X, X kuadrat, dan XY. Oke, kita tahu bahwa N mulai dari tahunnya ada dari 2004. Y-nya masih tetap dengan seperti tadi sampai tahun 2008. Kemudian X-nya. Nah ini, untuk X karena N-nya adalah 5, maka gunakanlah dari kuadrat yang terkecil untuk ganjil. Nah, ganjil tadi mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2, kembali 0 lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini ya, seperti ini. Oke, kita mulai lagi untuk X kuadratnya ya. Nah, X kuadrat di sini adalah negatif 4. X kuadrat di sini ada negatif 2 dikali min 2 berarti 4. Min 1 kali min 1 jadi 1. 0 kali 0, 0 gitu ya. Dan seterusnya sehingga dijumlahkan di sini ada 760, 0, X kuadratnya 10. X kali Y-nya ada 100. Mudah ya. Oke, lanjut. Tinggal dimasukkan ke rumusnya seperti tadi untuk mencari nilai A dan B. Ya. Untuk mencari nilai A yaitu sigma Y per N. Y-nya tadi ada 760, N-nya ada 5. Berarti 760 dibagi 5. Ketemu A, yaitu 152. B-nya adalah sigma XY per sigma X kuadrat. Sigma XY totalnya ada 100. Ya. Kemudian sigma X kuadrat sejumlah 10. Ya. Sehingga udah ketemu nilai A dan nilai B-nya. Maka kita tinggal masukkan ke rumus regresi, yaitu Y sama dengan A 152 plus B, yaitu 10 kali X. Gitu ya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya. Mudah ya, itu bisa dicari. Nah, yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode khusus. Di mana metode khusus ini adalah metode market share. Di mana nih ada pangsa atau pangsa pasar dan metode survei konsumen. Saya berikan contoh satu, di mana data penjualan perusahaan ABC, ini 6 tahun yang lalu datanya seperti ini. Pertanyaannya, berapa perkiraan penjualan pada tahun ke-7? Gunakan metode least square dan momen. Ya, kalau untuk meramalkan 1 tahun ke depan, yaitu menggunakan metode least square dan momen.
Rumusnya seperti dengan yang tadi, caranya sama seperti yang tadi ya. Nah, sekarang kita masukkan saja nih bahwa N-nya diketahui sebanyak N, 6 ya. N-nya itu 6 tahun. Nanti dibuatkan kolom-kolom seperti tadi sehingga didapatkan sigma YI yaitu 3945, sigma XI yaitu 15 ya. Jadi 15 dari mana ini ya? 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seperti itu. Kemudian untuk sigma X IJI ya, di situ ada totalnya segitu, kemudian X kuadrat 55. Sehingga dimasukkan. Itu kalau menggunakan metode momen ya. Sehingga didapatkan Y untuk tahun ke-7 ada 792. Jadi mengalami peningkatan lagi gitu ya untuk tahun yang ke-7. Itu kalau menggunakan metode momen. Bagaimana kalau menggunakan metode last square, apakah hasilnya sama gitu ya? Nah, ternyata hasilnya sama saja. Jadi silakan rekan-rekan mau menggunakan metode yang mana untuk mencari tingkat penjualan, ramalan penjualan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Ya, gunakan metode yang paling dirasa mudah untuk dihitung, bisa menggunakan metode last square, ya, kemudian momen gitu, monggo silakan. Begitu untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila pertemuan kali ini ada salah kata atau ada yang kurang bisa dipahami, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semoga rekan-rekan semuanya dengan video ini bisa membantu untuk belajar dan semoga juga selalu tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah anggaran perusahaan di pertemuan minggu yang ke depan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.